Ya, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pengantar bahasa Yunani terlebih dahulu. Sebelum nanti kita akan membahas materi-materi tata bahasa dari bahasa Yunani. Mengapa pengantar ini penting? Karena dari pengantar ini kita akan mendapatkan banyak informasi tentang bahasa Yunani, khususnya bahasa Yunani Koine, yaitu bahasa Yunani yang dipakai oleh para penulis yang menuliskan salinan-salinan kitab suci Perjanjian Baru di dalam Alkitab kita. Hal pertama-tama yang perlu saya sampaikan di dalam pengantar ini adalah berkaitan dengan fenomena yang terjadi pada akhir-akhir ini dalam dunia kekristenan dan di dalam satu lingkup yang kita sebut saja sebagai kerajaan Allah. Di dalam kehidupan kekristenan, di dalam satu skopus pelayanan, kita dapat menyebutnya ini sebagai satu ruang lingkup kerajaan Allah. Jadi kalau kehidupan pelayanan di gereja, kehidupan pelayanan di sekolah teologia, kehidupan kekristenan dalam satu komunitas masyarakat Kristen secara umum, itu kita sebut juga sebagai ruang lingkup kerajaan Allah. Nah, kalau kita lihat di dalam beberapa fenomena yang terjadi, yang pertama dari komunitas kekristenan secara khusus dalam ruang lingkup gereja dan lembaga-lembaga Kristen, seringkali kita bertemu dengan berbagai macam bentuk-bentuk pengajaran dan khotbah. Bisa dalam bentuk seminar, bisa di dalam bentuk penelaahan Alkitab, bisa di dalam bentuk renungan-renungan singkat yang sederhana, misalnya saja di dalam satu ibadah persekutuan doa, atau dalam beston-beston keluarga, ibadah rumah tangga, atau juga yang jauh lebih besar lagi dalam ibadah-ibadah di kebaktian-kebaktian gereja. Kita temukan berbagai macam bentuk pelajaran-pelajaran, pengajaran dan khotbah Kristen. Tetapi yang menjadi masalah adalah bahwa kekristenan kita ini sedang mengarah kepada akhir zaman, di zaman akhir. Dan situasi kondisi akhir zaman di zaman akhir, ya, situasi kekristenan ini, itu akan mengarah kepada penggenapan-penggenapan nubuat menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Apa saja nubuat-nubuat yang berkaitan dengan bahasa Yunani? Yang pertama, di dalam Alkitab dijelaskan bahwa di akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, akan muncul nabi-nabi palsu. Jadi nabi-nabi palsu, guru-guru palsu itu akan semakin banyak muncul. Kemudian ada pengajar-pengajar palsu. Nah, pengajar-pengajar palsu ya terkategori di dalamnya dosen palsu. Jadi kalau kita bicara tentang pengajar palsu, ya kita juga bicara tentang dosen palsu. Pak, apakah ada Pak dosen palsu? Ada. Nah, lalu kemudian karena ada dosen palsu, itu mengindikasikan akan adanya sekolah teologi palsu. Nah, apakah ada juga gereja palsu, Pak? Ada. Maksudnya gereja palsu itu apakah gereja setan? Tidak. Bukan gereja setan. Kalau gereja setan itu sudah jelas itu sekte yang menyesatkan gitu ya. Tetapi ini gereja yang ibadahnya juga seperti ibadah gereja pada umumnya, menggunakan Alkitab yang sama, liturginya juga sama, tapi sebenarnya gereja itu adalah gereja yang palsu. Dan kemudian lebih tinggi lagi, ada Mesias-Mesias palsu.
Nah, jadi beberapa kategori palsu tadi ini sangat berkaitan erat dengan bahasa Yunani. Loh, di mana kaitannya, Pak? Apa hubungannya? Bahasa Yunani ini adalah bahasa yang dipakai di dalam penulisan naskah-naskah salinan kitab suci Perjanjian Baru. Ya, yang saya maksudkan di sini bukan dalam pengertian naskah-naskah untuk Perjanjian Lama ya. Kalau Perjanjian Lama itu sudah jelas. Ya, itu sudah final dari Kejadian sampai Maleaki itu sudah final dan pada umumnya tidak diperdebatkan. Nah, yang menjadi perdebatan itu adalah Perjanjian Baru dengan berbagai salinan-salinannya ini. Ya, tapi itu nanti akan dibahas di mata kuliah lain ya. Ya, bisa saja dibahas di mata kuliah apologetika atau mata kuliah bibliologi dan prolegomena. Nah, itu nanti pembahasannya ke sana ya, berkaitan dengan keaslian naskah-naskah dan bagaimana sejarahnya Alkitab itu bisa ada sampai di tangan kita. Kembali lagi kepada hubungan antara semua yang palsu tadi dengan bahasa Yunani. Bahasa Yunani ini adalah bahasa yang dipakai 98%, bahkan mungkin 100% untuk menuliskan naskah-naskah salinan Alkitab. Oleh karena itu, setiap orang yang ingin mendalami kitab suci secara khusus Perjanjian Baru, dia harus menguasai bahasa Yunani. Kalau dia tidak menguasai bahasa Yunani, maka dapat dipastikan pada waktu dia menggali Alkitab, menggali firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru, pada waktu dia menganalisa ayat-ayat firman Tuhan di Perjanjian Baru, dia akan masuk pada penganalisaan yang keliru. Kenapa analisanya keliru? Karena tidak menggunakan bahasa Yunani. Loh, Pak, apakah tadi yang misalnya Bapak golongkan ada ternyata pendeta-pendeta palsu? Ya, saya enggak tahu ini Pak, apakah Bapak pendeta saya di kampung halaman saya itu asli atau palsu itu Pak. Oke. Kan Bapak tadi bilang ada pendeta palsu, itu ada pengajar-pengajar palsu, itu ada dosen-dosen palsu. Itu maksudnya seperti apa itu Pak ya? Dia itu mereka memang dulu sekolah teologi, betul, dulu sekolah teologi. Penginjil-penginjil palsu itu juga dulu dia adalah lulusan sekolah teologi, alumni sekolah teologi. Ya, tetapi dia setelah lulus sudah tidak menggunakan bahasa Yunani lagi. Lah, bukankah dia belajar bahasa Yunani? Iya betul, dia belajar bahasa Yunani. Tapi dia belajar bahasa Yunani hanya sampai di semester di mana ada mata kuliah bahasa Yunani. Misalnya semester 3 dan semester 4. Di situ ada mata kuliah bahasa Yunani ya, dalam RKS-nya. Tetapi setelah semester 4, dia sudah nggak pakai lagi bahasa Yunani. Kenapa Pak? Kok seperti itu? Ya mungkin dia merasa risih atau dia merasa kesulitan kalau menggunakan bahasa Yunani. Sedangkan lulus di semester 3 dan 4 yang ada bahasa Yunaninya saja itu sudah pengucapan syukur luar biasa, lulus itu. Nah setelah itu sudah tidak ada komitmen lagi menggunakan bahasa Yunani. Lah, kalau dia tidak menggunakan bahasa Yunani, berarti persiapannya hanya menggunakan bahasa Indonesia, di mana ada Alkitab yang tertulis atau dituliskan dalam bahasa Indonesia. Ya mereka hanya pakai Alkitab bahasa Indonesia. Mentok-mentoknya sampai pada Alkitab dalam bahasa Inggris. Tapi bahasa Yunani sudah nggak diutak-atik lagi. Nah, ternyata bahwa Alkitab yang tadi saya sebutkan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ini ternyata harus dilengkapi dengan bahasa Yunani. Kenapa? Karena beberapa penafsiran yang dipakai di dalam Alkitab bahasa Indonesia itu belum terlalu mencerminkan
kata-kata yang ada di dalam bahasa Yunaninya. Nah, karena itu ada kemungkinan besar seorang hamba Tuhan yang mempersiapkan pelayanannya tanpa bahasa Yunani, itu ada kemungkinan bahwa dia akan mengalami atau terjerumus ke dalam salah tafsir. Kalau dia sudah masuk ke dalam salah tafsir, berarti nanti di dalam kesimpulan persiapan khotbahnya, persiapan pengajarannya, persiapan pelayanannya, berarti itu salah di dalam menyusun pengajaran Kristen. Ya kalau salah, ya sudah tergolong sebagai guru palsu atau pengajar palsu. Karena yang diajarkan semuanya palsu. Nah, kalau sudah bicara seperti ini, maka situasi kekristenan itu akan semakin lama semakin buruk menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Kenapa? Ya karena tadi banyak persiapan-persiapan yang dilakukan oleh dalam tanda petik ya, seorang hamba Tuhan itu tidak menggunakan bahasa Yunani lagi. Wah, itu parah itu. Ya, akan mengakibatkan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai firman Tuhan. Dan kalau ini terus terjadi, maka akan muncul kesesatan dan penyesatan besar-besaran dalam ruang lingkup masyarakat Kristen menjelang kedatangan Tuhan. Dan kalau hal ini terjadi, berarti firman Tuhan tergenapi. Bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus akan muncul banyak nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat palsu, dan juga guru-guru palsu, dan seperti yang semua tadi saya sampaikan yang palsu-palsu itu. Nah, itu baru dilihat dari satu sisi. Mari kita lihat di sisi yang lain, yang berkaitan dengan kecanggihan dunia modern. Informasi dan telekomunikasi di zaman kita ini begitu luar biasa pesat. Ya. Sangat pesat sekali kemajuannya. Kita sudah mulai masuk merambah ke dalam satu jaringan internet 5G. Ya. Dan sebentar lagi mungkin akan masuk ke dalam jaringan 6G. Dan itu berarti bahwa akses dalam dunia internet itu sudah sangat mulus tanpa ada gangguan. Maka dampaknya adalah bahwa setiap berita yang disampaikan di dalam dunia maya melalui berbagai macam platform media sosial itu akan cepat aksesnya. Ya, orang tanpa ada halangan lagi dapat menyerap berbagai macam materi-materi yang disajikan, disampaikan, dan dipaparkan di dunia maya, termasuk pemberitaan firman. Kalau ternyata penyampaian firman Tuhan ya yang di dunia maya itu ternyata salah tafsir oleh karena mereka tidak menggunakan bahasa Yunani, maka penyesatan itu akan terjadi jauh lebih cepat dibandingkan kalau orang menyampaikan pengajaran secara konvensional, misalnya tatap muka di gereja gitu ya. Dan kalau ada pendeta A gitu ya, salah tafsir menyampaikan pengajaran di gereja A, itu penyesatannya hanya terlokalisasi di gereja itu saja. Tapi kalau hamba Tuhan ini tidak menggunakan bahasa Yunani, tidak menggunakan bahasa asli Alkitab, lalu menyampaikan paparan firman Tuhan, menyampaikan pemberitaan firman Tuhan, dan ternyata tidak sesuai dengan maksud Allah, maka yang terjadi adalah penyesatan secara cepat. Ya kenapa? Yaitu karena internetnya itu sudah luar biasa canggih. Orang tidak perlu lagi ke gereja, di dalam kamarnya sendiri dia sudah mendengarkan berbagai macam pengajaran dan khotbah. Bayangkan saja kalau yang ada di dunia maya itu adalah hamba-hamba Tuhan, dalam tanda petik, bukan hamba Tuhan yang dipilih dan ditetapkan Tuhan, dan kemudian dia hanya mengajar seadanya saja, dan akhirnya yaitu pengajarannya jadi salah. Yang ketiga, sekarang ini muncul fenomena banyak orang yang mengangkat dirinya sendiri sebagai hamba Tuhan. Jadi itu di dunia maya itu sekarang banyak yang mengangkat dirinya sendiri sebagai hamba Tuhan. Padahal pada hakikatnya seorang hamba Tuhan itu harusnya diangkat oleh Tuhan.
Jadi Allah sendiri ya melalui Tuhan Yesus, Dia yang memanggil, menetapkan, memilih seseorang itu untuk menjadi hamba Tuhan. Dan kemudian setelah dipilih, ditetapkan dan dipilih, dipanggil, dipilih dan ditetapkan oleh Allah, maka hamba Tuhan ini dia harus dipersiapkan fisiknya, emosinya, mentalnya, spiritualnya, intelijensinya, IQ-nya, ya, pengetahuannya, itu harus dipersiapkan di sekolah teologi. Makanya sebagian besar sekolah teologi itu selalu punya asrama. Selalu punya asrama. Tujuan asrama itu adalah supaya mahasiswa-mahasiswa teologi itu dipersiapkan, dibentuk fisiknya, mentalnya, emosinya, spiritualnya, kerohaniannya, hubungan pribadinya dengan Tuhan, itu ditempa, dibentuk, didisiplinkan ke arah yang pada akhirnya dia akan dipersiapkan menjadi hamba Tuhan yang asli, bukan hamba Tuhan yang palsu. Nah, karena dia sudah masuk di sekolah teologi, maka dia akan bertemu dengan mata kuliah bahasa Yunani. Dan mata kuliah bahasa Yunani ini diharapkan bukan saja dia dapatkan di salah satu semester, tetapi dia juga akan terus pakai selama dia kuliah di STT, dan juga akan dia lanjutkan setelah dia keluar dan melayani Tuhan. Nah, tetapi sekarang apa yang terjadi? Orang tidak perlu dipanggil oleh Tuhan, tidak perlu dipilih oleh Tuhan, tidak perlu ditetapkan oleh Tuhan. Yang penting dia punya HP, lalu kemudian dia punya paket data. Dengan punya HP dan paket data, dia sudah langsung bisa jadi hamba Tuhan. Dia langsung mengangkat dirinya sebagai hamba Tuhan. Dia live, entah itu live streaming atau live TikTok. Ya, dia langsung live, dia langsung nyanyi-nyanyi dulu ya. Biasanya dia nyanyi-nyanyi dulu lagu rohani. Nyanyi lagu rohani, kasih renungan-renungan singkat. Ya, kemudian mulai dia memberikan nasihat-nasihat yang menyenangkan telinga. Tuhan Yesus baik. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu yang mengalami masalah, saya doakan. Tuhan Yesus pasti jawab. Ya, pokoknya semua yang baik-baik, semua yang menyenangkan telinga, itu yang dia sampaikan ya di live. Ya, tanpa perlu sekolah teologi, tanpa perlu belajar bahasa Yunani, tanpa perlu dipanggil, dipilih, ditetapkan Allah, tanpa perlu mengalami pembentukan di asrama sekolah teologi, ya, yang dia butuhkan hanya satu, HP, dua, paket data, sudah, langsung dia live, dan ketika dia live, orang akan menganggap dirinya siapa? Hamba Tuhan. Wih, ini ada hamba Tuhan nih. Ya. Apalagi kalau dia tambah di bagian depannya, di bagian depan dari namanya PS. Oh, PS titik. Apa ya PS? Pastor. Nggak ada yang ngangkat dia pastor, karena pastor itu harus ditahbiskan. Sebelum dia jadi pastor, dia harus jadi vikaris dulu. Vikaris aja enggak, penginjil aja enggak. Tiba-tiba sampai di live, dia sudah ada PS-nya di depan. Belum ditahbiskan petinggi-petinggi sinode dalam ibadah sinode. Nah, tiba-tiba saja hanya perlu HP dan paket data, di depan namanya sudah ada PS, ada pastor. Nah, orang-orang yang seperti ini kemudian menyampaikan pengajaran tanpa dibekali bahasa Yunani, menyampaikan pengajaran. Saya jamin pengajarannya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau orang-orang yang seperti ini pada waktu live, coba tanyakan satu ayat gitu ya. Misalnya Yohanes 3 ayat 16.
Ya, atau Matius 6 ayat 33 misalnya. Coba tolong tafsirkan ayat ini. Dia akan berkata apa? Menurut para penafsir, ya. Jadi dia mengatakan menurut para penafsir. Nah sekarang kembali lagi, tanyakan lagi. Kok menurut para penafsir? Jangan dong, menurut tafsiran Anda sendiri. Bingung dia nanti. Kenapa? Ya karena dia tidak mampu menafsir. Jadi kalau pemahaman kekristenan yang dia tahu, pengetahuan kekristenan yang dia tahu, itu hanya diambil dari video-video yang beredar di dunia maya. Ya, di YouTube, di TikTok, itu pengajaran-pengajaran Kristen diambil, dikumpulkan jadi satu, kemudian dia bikin kesimpulan. Nah, hasil dari kesimpulannya dia sampaikan di live-nya. Itu bahaya sekali. Itu kemungkinan untuk jatuh di dalam penyesatan itu 90%. Nah, tapi masalahnya, itulah yang sekarang terjadi di dunia maya. Itulah yang terjadi di dalam komunitas masyarakat Kristen kita sekarang. Dan karena terjadinya di internet, maka pengajarannya itu bisa tersebar ke seluruh masyarakat Kristen. Kalau itu dilakukan di luar internet, tidak menggunakan internet, kalau dia melakukan pengajaran yang salah, itu hanya terlokalisasi di salah satu gereja saja. Misalnya di gereja dia. Di gereja lain kan nggak bisa dengar dia. Hanya di gerejanya saja. Itu kalau secara konvensional. Tapi kalau internet, bukan anggota gerejanya saja yang dengar. Dari anggota jemaat lain, dari sinode lain, dari gereja denominasi lain, itu semua bisa dengar pengajaran dia. Pertanyaannya, iya kalau pengajarannya benar. Coba ditanya, dia mampu nggak berbahasa Yunani? Bisa enggak dia menafsirkan firman Tuhan dengan bahasa Yunani? Enggak bisa. Pasti dia akan katakan, enggak bisa saya enggak bisa. Lalu kamu dapat dari mana? Ya dari khotbah-khotbah yang ada di internet, di media-media sosial itu yang saya pelajari. Lah, selain itu ya saya baca-baca juga makalah-makalah di website. Ya, pengajaran-pengajaran di website itu saya pelajari. Nah, itu kemudian yang saya ajarkan. Ini orang-orang yang seperti ini, ya, itu kemungkinan besar itu sudah tergolong sebagai nabi palsu, guru palsu, pengajar palsu. Kenapa saya katakan demikian? Yaitu beberapa kategorinya dia tidak termasuk. Dipanggil Allah tidak, dipilih Allah untuk menjadi hamba Tuhan juga tidak, ditetapkan oleh Allah untuk menjadi hamba Tuhan tidak. Lalu pengakuan dan jabatan hamba Tuhan dia dapatkan dari mana? Ia dapatkan dari HP dan paket data yang dia punya. Waduh, orang-orang yang seperti ini kalau menurut saya harus berhenti ngomong di dunia maya. Karena dia akan semakin merusak kekristenan dalam dunia masyarakat Kristen. Orang-orang seperti ini akan merusak kekristenan. Menghancurkan kekristenan secara perlahan-lahan. Jadi kalau menurut saya lebih baik orang-orang seperti ini mulai berhenti melakukan aktivitasnya. Tapi kalau kita sampaikan hal ini kepada mereka, mereka pasti marah. Saya ini terpanggil melayani Tuhan. Karena itu saya punya beban memberitakan firman di dunia maya. Kamu terpanggil? Iya, saya terpanggil secara pribadi. Terus saya tanyakan lagi, kapan Tuhan panggil kamu? Bukan kamu merasa ya, bukan kamu merasa, tapi Tuhan panggil kamu. Kapan? Kapan Tuhan pilih kamu? Kapan Tuhan tetapkan kamu? Kalau di Alkitab jelas ya, Musa itu dipanggil, dipilih, ditetapkan. Ya, para nabi itu dipanggil, dipilih, ditetapkan. Ya, hamba-hamba Tuhan di perjanjian lama dipanggil, dipilih, ditetapkan. Murid-murid dipanggil oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan memilih murid-murid. Tuhan menetapkan murid-murid Tuhan Yesus. Bahkan sebelum Tuhan panggil, pilih, dan tetapkan murid-murid, Tuhan Yesus naik ke atas bukit, berdoa semalam suntuk. Untuk apa? Untuk memanggil 12 muridnya. Jadi 12 murid Yesus itu
sudah melalui seleksi tahapan perundingan antara Yesus dengan Bapa. Karena Yesus dengan Bapa itu Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di atas bukit semalam-malaman. Itu berarti semalam suntuk. Kapan hitungan semalam suntuk? Mulai dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi. Siapa yang bisa kuat berdoa dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi? Ya, karena di zaman dulu pelayanan itu berhenti sampai sore. Nggak ada pelayanan malam, nggak ada. Karena dulu tidak ada listrik. Di zaman Tuhan Yesus nggak ada listrik. Jadi kalau malam di zamannya Tuhan Yesus itu cenderung gelap gulita. Jadi ada kemungkinan ketika Tuhan Yesus naik ke atas bukit dan mulai berdoa, itu kurang lebih sekitar jam 7, jam 8. Itu sampai besok paginya, berjam-jam di atas bukit yang dingin, ya, dia berdoa, dan besok paginya Tuhan Yesus mendatangi orang seorang demi seorang sampai 12 murid dipilih, dipanggil, ditetapkan. Paulus ya dipanggil, dipilih, ditetapkan. Sebelum Paulus punya niat untuk menangkapi orang-orang Kristen di Tarsis, dalam perjalanan Paulus dipanggil, dipilih, ditetapkan Tuhan. Ya, Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang kemudian membuat matanya menjadi buta. Itulah pemanggilan Paulus. Itulah pemilihan Tuhan terhadap Paulus. Dan disitulah Tuhan menetapkan Paulus menjadi rasul bagi bangsa-bangsa lain. Jadi kalau kita perhatikan dari seluruh Alkitab, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu mengalami 3 hal ini, pemanggilan, pemilihan, dan penetapan. Nah sekarang kembali lagi ke dunia maya. Banyak orang menyampaikan firman Tuhan di dunia maya, tapi mengangkat sendiri dirinya sebagai hamba Tuhan. Mengangkat sendiri dirinya sebagai hamba Tuhan. Ya. Sudah begitu tidak sekolah teologi, tidak belajar bahasa Yunani. Kalaupun belajar bahasa Yunani hanya 1 semester. Setelah itu bahasa Yunani ditinggal, nggak dipakai lagi. Dalam pelayanan dia tidak pakai lagi bahasa Yunani. Nah itulah fenomena yang terjadi. Dan karena itu maka kita dapat katakan bahwa kebutuhan akan pembelajaran bahasa Yunani itu sangat penting sekali. Oh ya, ada satu lagi aspek yang perlu saya sampaikan, yang keempat. Tadi sudah 3 ya, berkaitan dengan pentingnya bahasa Yunani ini. Yang keempat, yaitu bahwa di dunia maya ini, itu sudah banyak acara-acara atau konten-konten yang bertemakan apologetika. Kalau dalam bahasa sederhananya apologetika ini adalah perdebatan gitu ya. Jadi perdebatan, dan biasanya yang paling banyak rame itu, yang viral itu adalah perdebatan antar agama di dunia maya. Dan ada satu fenomena yang betul-betul menarik perhatian, yaitu bahwa apologeter ini, para apologet ini, yang bukan kalangan Kristen, jadi mereka di luar kalangan Kristen, tetapi mereka ini bisa berbahasa Yunani, bisa berbahasa Ibrani, walaupun mereka bukan kalangan Kristen, apologet di luar Kristen. Tapi bahasa Ibrani bisa, bahasa Yunani bisa, membaca bahasa Yunani bisa, bahkan menggunakan kamus-kamus Alkitab bahasa Yunani bisa, walaupun caranya salah. Tapi mereka bisa bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Bahkan saya pernah menyaksikan salah satu live, ada seorang apologet non-Kristen. Dia
dengan sengaja itu kursus bahasa Yunani. Kursus bahasa Yunani. Atau saya tidak tahu apakah dia kursus ataukah dia sekolah, di mana di sekolah itu diajarkan bahasa Yunani. Saya juga kurang paham, karena saya tidak terlalu lama mengikuti live dia. Tapi dia bilang bahwa sekarang ini dia sedang mengikuti kelas belajar bahasa Yunani. Non-Kristen. Tapi demi apologet, dia belajar bahasa Yunani. Nah, orang Kristen sendiri enggan, malas, ya, tidak bersemangat kalau belajar bahasa Yunani. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks dunia modern, dalam dunia maya, ya, bukan dunia nyata, tapi dunia maya, dunia internet, itu semua orang sekarang rame-rame berbondong-bondong menciptakan konten-konten apologet debat agama. Dan dalam debat agama ini, mereka salah satunya adalah menggunakan materi bahasa Yunani. Nah, sayangnya adalah masyarakat Kristen yang ikut dalam debat-debat apologet ini tidak diperlengkapi dengan bahasa Yunani. Jadi ketika lawan apologetnya itu memakai bahasa Yunani dengan membuat pertanyaan dan di dalam pertanyaannya itu ada bahasa Yunaninya, maka masyarakat Kristen tidak bisa menjawab. Ya, mereka tetap menjawab, tapi sebenarnya jawabannya itu tidak seperti yang ditanyakan, yang diminta dalam pertanyaan. Ya, jawabannya ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Kenapa? Karena mereka tidak bisa berbahasa Yunani. Jadi kalau ada pertanyaan muncul, mereka bingung. Saya mau jawab apa ya? Saya tidak kuasai bahasa Yunani. Huruf Yunani saja saya nggak tahu. Ya, urut-urutan huruf bahasa Yunani dari alfa sampai omega aja saya nggak tahu. Lah sekarang ada pertanyaan di dunia internet itu, pertanyaan yang menyangkut bahasa Yunani. Bingung dia. Akhirnya dia jawab kiri, kanan, mencoba untuk menghindari menjawab yang ada hubungannya dengan bahasa Yunani. Nah itulah. Jadi itulah keempat faktor yang sekarang ini terjadi di dalam dunia kekristenan. Ya, baik itu dalam satu konteks pelayanan konvensional maupun dalam konteks pelayanan di dunia maya. Intinya dan kesimpulannya adalah bahwa bahasa Yunani ini sangat diperlukan. Ya, diperlukan. Bukan saja untuk memperlengkapi diri kita, tetapi juga untuk menangkis pengajaran-pengajaran palsu, menangkis ajaran-ajaran palsu, menangkis khotbah-khotbah palsu. Nah, ada beberapa mahasiswa itu bertanya, saya kok setiap kali mendengarkan khotbah, saya itu tidak tahu apakah khotbah ini benar atau tidak. Tetapi karena khotbah ini disampaikan dalam konteks ibadah, maka saya yakin khotbahnya itu pasti benar. Saya katakan kalau kamu punya anggapan seperti itu, ya, anggapanmu itu salah. Kenapa? Karena ternyata bahwa sekalipun khotbah itu disampaikan di dalam sebuah ibadah gereja, tapi ternyata belum tentu bahwa khotbah itu benar. Dan saya sendiri secara pribadi mendengarkan banyak khotbah-khotbah yang sebenarnya keliru, salah tafsir, tapi tetap dikhotbahkan di gereja. Nah, masalahnya adalah saya selalu belajar bahasa Yunani. Ya, di samping karena saya juga harus mempersiapkan materi-materi pelayanan saya dengan bahasa Yunani, tapi saya juga punya kesempatan mengajar bahasa Yunani. Jadi kalau saya mendengarkan khotbah itu saya paling tahu, paling gampang mengetahui bahwa khotbah itu disampaikan itu dengan pengajaran yang keliru, salah tafsir. Tapi kalau bagi masyarakat Kristen, apalagi juga bagi orang-orang yang pernah mengenyam pendidikan teologi atau menjadi alumni dari salah satu sekolah teologi, tapi tidak lagi menggunakan bahasa Yunani, mereka tidak bisa membedakan apakah khotbah ini adalah khotbah yang benar ataukah tergolong sebagai khotbah yang keliru.
Nah, kemudian selesai khotbah, dia ditunjuk untuk menutup khotbah itu dengan doa. Pada waktu dia ditunjuk untuk berdoa penutup, dia berdoa begini, Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang memberkati. Firman-Mu yang luar biasa. Aku berdoa, saya berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan supaya Engkau memberkati Pak Pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhan atau hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Wah, pokoknya bahasa di dalam doa itu sangat positif sekali lah sebagai doa penutup firman. Tapi bagi saya, orang tersebut telah melakukan dosa. Ya, bagi saya, orang yang menutup firman Tuhan dengan doa itu dosa dia. Kenapa? Dia membohongi dirinya sendiri, membohongi jemaat, dan juga membohongi Tuhan. Tuh, kebohongan apa yang dia lakukan, Pak? Yang pertama, khotbahnya adalah khotbah yang keliru. Tapi dibilang firman-Mu yang dahsyat, firman-Mu yang luar biasa. Loh, firman Tuhannya ini keliru. Khotbahnya salah. Kok di dalam doa dia bilang firman itu luar biasa? Berarti kan dia bohongi jemaat. Dia secara tidak langsung menyatakan kepada jemaat, "Hei jemaat, khotbah tadi itu hebat loh, luar biasa, sangat memberkati." Itulah firman Tuhan. Ya, padahal khotbahnya salah. Berarti kan dia bohong. Bohong terhadap dirinya sendiri. Khotbah salah dibilang benar. Dia juga bohong terhadap jemaat. Khotbah salah dibilang benar. Dan jemaat, masyarakat Kristen, pasti akan mengaminkan. Karena itu ada di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberkati. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Benar Tuhan. Wah, ada kata-kata benar Tuhan. Amin. Amin. Diamini. Padahal khotbahnya salah. Diamini. Itu kan membohongi diri sendiri. Nah, menurut saya, orang-orang yang dipilih untuk berdoa penutup firman, itu rentan ya, berbuat dosa ya. Rentan berbuat dosa. Jadi kalau saudara nanti dipilih untuk menutup doa dari satu firman, hati-hati. Kamu pikir kamu sudah menjadi berkat karena kamu dipilih doa. Enggak. Itu bisa jadi awal dari perbuatan dosamu itu. Ya, kamu melakukan dosa di dalam doamu. Itulah pentingnya bahasa Yunani. Ya. Dan nanti di dalam satu semester ini kita akan terus belajar bahasa Yunani supaya kita diperlengkapi. Dan nasihat saya supaya dalam belajar bahasa Yunani ini saudara bukan saja belajar di semester-semester aktif, tapi setelah selesai kuliah bahasa Yunani, saudara harus pakai ya bahasa Yunani ini. Terus pakai sampai seumur hidup kalian. Jangan nanti setelah selesai kuliah bahasa Yunani, puji Tuhan, pada akhirnya beban saya lepas. Selesailah bahasa Yunani. Aduh, beban saya lepas. Saya nggak mau lagi pakai lihat-lihat ini bahasa Yunani ya. Bahasa Yunani cuma bikin stres. Waduh, ya kalau sudah seperti ini, gimana nanti saudara mau persiapan khotbah, saudara mau ngajar? Jangan lupa loh, kalau saudara sungguh-sungguh sudah meyakini dipanggil, dipilih, dan ditetapkan Tuhan, saudara harus memperlengkapi dirimu semaksimal mungkin. Termasuk memperlengkapi diri dengan pengetahuan bahasa Yunani yang baik. Begitu. Ada pertanyaan? Kalau menurut saya, sekolah teologi ini adalah tempat untuk membentuk seorang itu untuk menjadi hamba Tuhan. Jadi inilah tempat di mana Tuhan itu sebagai penjunan sedang membentuk sebuah bejana tanah liat. Nah, kalian ini adalah bejana tanah liat, digembleng. Ya, kalau seorang penjunan itu mengambil sebuah tanah liat, dibanting, diremas, ya sampai tanah liat itu betul-betul kalis.
Ya, tanah liat itu betul-betul siap untuk diolah dan dibentuk menjadi satu bentuk yang indah. Nah, itulah pembentukan dari Tuhan. Yaitu dasar firman Tuhannya. Dan seorang mahasiswa sekolah teologi, dia akan mengalami pembentukan itu. Ya, di asrama dia akan bergesekan dengan mahasiswa lain. Dia dibentuk mentalnya, dia dibentuk spiritualnya. Karena di asrama sekolah teologi dia akan mengikuti berbagai macam ibadah kebaktian, persekutuan pagi, bangun, berdoa, diajarkan disiplin baca Alkitab, diajarkan untuk selalu berdoa. Makanya setiap ganti dosen, doa. Nanti ada dosen lain masuk, doa lagi. Dosen ketiga masuk, doa lagi. Ya, makan, berdoa. Ya, nanti setelah itu ada persekutuan mahasiswa, berdoa lagi. Nah, itu salah satu cara untuk memproses, mendisiplinkan kerohanian seorang calon hamba Tuhan. Lalu bagaimana Pak seorang hamba Tuhan itu setelah keluar dari sekolah teologi, kok tidak mencerminkan kalau dulu waktu mahasiswa dia seperti malaikat. Tapi setelah keluar dari sekolah teologi, setengah malaikat gitu. Setengah malaikat. Itu kok bisa gitu ya Pak? Nah begini. Jadi seorang yang dibentuk di dalam sekolah teologi itu bukan hanya sekedar mengalami pembentukan saja. Ya, bukan sekedar mengalami pembentukan saja. Tetapi dia harus mengalami pertobatan dan kelahiran baru. Itu kalau dulu saya mengajar di Duta Panisal Jember itu saya selalu menyempatkan diri untuk melayani mahasiswa. Saya menyempatkan diri untuk melayani mahasiswa. Sampai mahasiswa itu mengalami pertobatan dan kelahiran baru. Itu penting. Jadi kalau saya secara pribadi, saya punya satu tujuan ya. Saya punya satu sasaran, yaitu bahwa selain saya mengajar, tapi juga saya harus membawa mahasiswa itu untuk mengalami pertobatan dan kelahiran baru. Nah, jadi kalau kalian mulai berpikir apakah saya sudah lahir baru ya? Apa sih lahir baru itu? Apakah lahir baru itu sama dengan bertobat? Nah, kalau kalian sudah mulai bertanya seperti itu, cobalah kalian mulai pikirkan bahwa ada satu kesempatan kalian bisa mendatangi salah seorang hamba Tuhan atau dosen senior di sana dan minta dilayani supaya saudara bisa mengalami pertobatan dan kelahiran baru. Nah, mahasiswa teologi yang sudah mengalami pertobatan dan kelahiran baru, mahasiswa teologi ini dia nanti kalau sudah lulus dari sekolah teologi, dia akan tetap menjaga kesucian dan kekudusan hidupnya di hadapan Tuhan. Ya. Dia akan terus mempertahankan hidupnya suci dan kudus di hadapan Tuhan dan juga di hadapan jemaat. Sehingga nanti ketika dia lulus sekolah teologi, dia akan tetap berperilaku sebagai hamba Tuhan yang sesuai firman Tuhan. Tapi kalau hamba Tuhan ini di sekolah teologi, dia belum bertobat dan dia belum lahir baru, apakah dia bisa lulus STT, Pak? Mendapatkan gelar STH? Bisa saja. Bisa saja. Tapi di hadapan Tuhan sebenarnya dia belum beres. Nah, orang-orang yang seperti ini, kalau dia sudah masuk dalam pelayanan, ya sudah selesai sekolah teologi, nah orang-orang seperti ini bisa berperilaku berbeda. Jadi selama di teologi itu dia hanya bersikap supaya dia tidak melakukan kesalahan dan tidak melanggar peraturan. Tapi kalau di luar STT sudah tidak ada lagi yang mengekang dia, tidak ada peraturan-peraturan lagi yang mengikat dia, maka dia sekarang menjadi orang yang bebas. Kalau dia tidak lahir baru dan tidak bertobat, hidup dalam pertobatan, ya dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang telah hidup di dunia ini gitu ya. Hidup di dalam kedagingan. Begitu.
Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan yang tidak sekolah teologi tapi sudah menjadi pendeta, sudah lama melayani Tuhan, bahkan sudah disebut sebagai pendeta senior. Dia sekolah mungkin tamat SMP atau SMA, lalu dia melayani. Dia tidak pernah belajar bahasa Yunani, tapi setiap minggu dia berkhotbah. Itu terus orang-orang seperti ini gimana, Pak? Nah, orang-orang seperti ini harusnya dia mengupgrade dirinya. Ya, hamba-hamba Tuhan yang seperti ini, dia harus mengupgrade dirinya. Walaupun dia sudah menjadi pendeta, dia harus belajar lagi. Kalau perlu, dia masuk sekolah teologi lagi. Dia harus masuk sekolah teologi, belajar teologi, belajar bahasa Yunani. Kalau tidak, siapapun dia akan cenderung mengajarkan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai firman Tuhan. Itu cenderungnya ke sana nanti. Jadi itu memang harus suatu keharusan. Ya, suatu keharusan. Bahwa seseorang sekalipun dia melayani, tapi belum mengenyam sekolah teologi, belum mengenyam bahasa Yunani, ya dia harus mengupgrade dirinya. Memperlengkapi kembali, melengkapi kembali. Supaya dia betul-betul memiliki pemahaman yang benar tentang teologi Kristen, tentang ilmu-ilmu teologi, tentang bahasa Yunani. Supaya dia tidak tergolong sebagai pendeta palsu, nabi palsu, guru palsu, pengajar palsu. Bagaimana sih? Apakah kamu bahagia? Saya bahagia, Pak, sebagai seorang yang menggenapi nubuat Tuhan. Wih, ya kalau menggenapi nubuat yang positif sih bahagia ya. Tapi kalau menggenapi nubuat yang negatif, nah kan nubuatnya itu ada nubuat yang positif. Ya, firman ini akan disampaikan sampai ke suku-suku bangsa. Baru Tuhan Yesus datang. Nah, kalau kita sebagai hamba Tuhan yang menggenapi nubuat ini, wah, senang kita, bahagia, bangga. Karena kita tergolong hamba Tuhan yang menggenapi nubuat positif. Hamba Tuhan yang menyampaikan kabar sukacita sampai ke ujung bumi. Tapi kalau penggenapannya nubuat yang negatif, pada akhir zaman akan muncul banyak nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Ternyata dia menggenapi nubuat ini, jadi pengajar palsu atau menjadi nabi palsu. Jadi pendeta palsu. Kalau saya sih itu kesedihan yang luar biasa ya. Kalau harus menggenapi nubuat yang sifatnya negatif. Ya kira-kira seperti itu. Jadi hamba Tuhan tersebut intinya harus mengupgrade diri. Pak, siapa yang harus memberitahu, Pak? Kalau kita kan yang masih muda-muda kan nanti dia marah, tersinggung, Pak. Ya dia harus dengar video saya. Ya kalau saudara takut menyampaikan secara langsung, ya kirimkan link video saya aja. Jadi dia dengar. Nah, jadi saya yang nasihati dia nanti. Nggak apa-apa. Ya kalau misalnya saudara terbeban, saudara bisa perkenalkan saya sama beliaunya. Ini kayaknya ada hamba Tuhan yang perlu kamu ajak diskusi ini. Pak Pendeta bisa diskusi sama dia gitu ya. Nah, nanti saya yang kasih tahu. Ya saya sudah terbiasa dibenci orang soalnya. Loh, kenapa kok terbiasa dibenci orang? Ya karena selalu saya itu menyampaikan apa adanya. Ya kalau firman Tuhan Alkitab katakan A, ya saya akan katakan A. Kalau Alkitab katakan B, ya saya akan sampaikan B. Dan kalau itu menyakitkan orang, biasanya orang itu langsung benci saya. Saya tidak suka dengan pendeta ini. Menyakiti hati saya. Ya tidak apa-apa. Justru itulah salah satu tujuannya supaya hatimu tersakiti. Ya kalau hatinya tidak tersakiti berarti dia itu tidak pernah terjamah firman Tuhan. Ya tapi itulah resiko ya, untuk melayani Tuhan itu tidak harus selalu disukai orang.
Dan kalau kita mau betul-betul melayani Tuhan sungguh-sungguh, itu lebih banyak dibenci ya. Kita lebih banyak dibenci ya. Oke, nah ini pertanyaannya, apakah kalau ada video-video atau aplikasi, video-video lah ya, konten-konten yang membantu pelayanan itu gimana kira-kira? Masa nggak boleh? Kalau misalnya ada video di platform media sosial itu berisi pengajaran Kristen, masa nggak boleh dipakai, Pak? Ya boleh-boleh aja kalau kontennya itu benar, tidak menyesatkan, boleh. Tapi kalau kontennya itu salah, berarti kan nanti pengajaranmu jadi ikut salah. Karena kamu memilih konten-konten yang salah. Konten-konten yang isinya itu tidak sesuai firman Tuhan. Sekarang saya tanya, misalnya ini ya, Junia. Misalnya kamu mau mempersiapkan pelayanan, kamu cari konten, video di media sosial. Kamu tahu enggak pendetanya siapa? Kehidupannya bagaimana? Latar belakang pendidikan teologinya seperti apa? Kebanyakan enggak tahu ya. Kemudian yang berikutnya, materi yang dia sampaikan di YouTube, YouTube atau di TikTok atau di platform media sosial yang lain ya, itu bagaimana materinya? Apakah dia betul-betul sungguh-sungguh menggali? Ataukah dia justru sebaliknya, mengambil dari video orang lain? Jadi, dia mengambil dari video orang lain, videonya dia, kamu ambil. Ya kalau video yang dia ambil itu sesuai firman Tuhan. Kalau videonya tidak sesuai firman Tuhan, dia jadikan konten yang dia jadikan, kamu ambil untuk persiapan pelayanan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga nggak tahu apakah dia melakukan pembahasan atau melakukan analisa itu untuk jadi materi konten videonya dengan eksegese yang benar, dengan metode hermeneutik yang benar. Kalau dia melakukan dengan metode yang salah, maka sebenarnya walaupun bahasanya itu baik dan sepertinya positif, ternyata bahwa isinya itu tidak sesuai firman Tuhan. Terdengar baik, tapi sebenarnya salah. Apakah kita bisa menyaring seperti itu? Nah, harusnya kalau kita mau memilih sebuah konten, kita harus memiliki kemampuan untuk menyaring. Supaya nanti konten-konten yang kita mau pakai itu betul-betul sudah mengalami saringan. Dan itu sudah dapat dipastikan kebenarannya. Nah, kalau kita sendiri belum bisa membedakan ini konten yang sesuai firman dan ini konten yang tidak sesuai firman, lalu kita hanya tinggal ambil saja, wah itu bisa hancur itu pelayanan kita. Kita berpikir bahwa kita telah menyampaikan kebenaran firman, tapi justru salah yang kita sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kekristenan ini, itu ada berbagai macam aliran Kristen. Ada berbagai macam denominasi gereja. Ada Pantekosta, ada Protestan, ya, ada Mennonite, ada Calvin, ada Lutheran, ya, ada Anabaptis, ya, ada Baptis, banyak macam aliran Kristen. Nah, sekarang saya mau tanya, ketika kamu melihat satu konten video di media sosial, kamu kira-kira tahu enggak dia aliran mana? Nah, itu yang pertama yang harus kita tanyakan. Yang kedua, kita harus tahu dulu aliran kita apa. Kita tergolong kekristenan dengan aliran apa? Itu kita harus tahu. Kenapa? Supaya nanti kita bisa memilih konten-konten video yang sesuai dengan aliran kita. Kalau misalnya kita adalah seorang karismatik, maka kriteria pemilihan konten video itu juga harusnya video-video yang dibuat oleh orang yang beraliran karismatik.
Kalau kita orang Protestan, maka kita harus pilih konten-konten video yang dibuat oleh hamba-hamba Tuhan yang beraliran Protestan. Misalnya saja, kita karismatik. Lalu kita pilih konten video yang beraliran Protestan. Itu akan mengalami bentrok dengan aliran kita, dengan keyakinan pengajaran Kristen yang kita sudah yakini. Nah, kalau sudah bentrok, nah itu akan menjadi kesalahan di dalam pengajaran. Nanti yang kita ajarkan orang-orang karismatik, tapi kita ambil dari video Protestan. Oh, itu bisa jadi masalah itu. Begitu juga kalau kita Protestan, lalu kita ambil video dari orang karismatik, lalu kita ngajarkan ke jemaat Protestan, itu jadi masalah. Itu bisa jadi masalah. Yang sebenarnya kita bermaksud baik, kita nanti akan dicap atau dianggap sebagai pengajar sesat. Kenapa? Karena bagi jemaat aneh. Jemaat sudah terbiasa dengan pengajaran karismatik. Tapi karena kita ngambil konten Protestan, kita ngajarkan dengan nilai-nilai Protestan. Loh, ibu pendeta ini kok ngajarnya lain ya? Ya lain dong, dia ambil dari konten video Protestan. Yang ketiga, iya kalau hamba Tuhan yang bikin video itu orang Kristen yang sudah bertobat. Ya kalau orang Kristen yang Kristen KTP, dia hanya mengejar viral, lalu dia campur aduk, semua pengajaran dijadikan satu, dicampur aduk, lalu dia bikin konten video. Lalu videonya kita ambil jadi bahan materi pelayanan kita. Waduh, berantakan itu nanti jadinya. Jadi kita kalau seandainya pun mau mengambil konten-konten video yang ada di media sosial, kita harus selektif. Dan harus melewati seleksi yang cukup banyak supaya kita betul-betul yakin bahwa konten video itu sesuai dengan kebutuhan pelayanan kita, sesuai dengan doktrin kita, sesuai dengan aliran Kristen kita. Dan sesuai, terlebih lagi, sesuai dengan firman Tuhan. Harus diuji. Oke, ada 2 jawaban ya untuk pertanyaan dari Putri ya. Nah ini kan semua sudah tersimpan ya, karena saya record ini kan. Jadi nanti nama-nama yang bertanya itu tentu akan saya tambahkan poinnya, nilai ya. Nah ini ada Putri bertanya tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah ini saya akan jawab dengan 2 jawaban. Jawaban yang pertama, memang ada kata-kata yang sangat penting untuk dilihat bahasa Yunaninya. Ada kata-kata yang hanya menggunakan Alkitab bahasa Indonesia itu sudah cukup. Nah, yang harus kita ketahui bahwa Alkitab bahasa Indonesia kita itu disusun berdasarkan 2 pendekatan. Jadi Alkitab kita bahasa Indonesia ini disusun dalam 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama itu dengan tafsiran. Jadi Alkitab kita ini adalah tafsiran. Tafsiran, ya. Nah, pendekatan yang kedua adalah terjemahan. Maksud saya begini, misalnya contoh, bahasa Inggrisnya I love you. Terjemahannya, aku mencintai kamu. Itu terjemahan. Tapi kalau tafsiran, bahasanya beda. Aku mempunyai perasaan yang menggebu-gebu tentang kamu. Perasaan itu muncul di dalam pikiran dan hati saya. Itu tafsiran. Jadi kalimat yang kedua, aku mempunyai perasaan yang menggebu-gebu sampai aku itu selalu mengingat kamu. Itu adalah tafsiran dari kalimat I love you. Ditafsirkan dengan kalimat seperti itu. Tapi ada juga terjemahan I love you, ya diterjemahkan aku cinta kamu, titik. Tapi kalau ditafsirkan kalimatnya bisa panjang. Aku punya perasaan yang begitulah, kan kamu tahu sendiri. Nah, itu kalimat tafsiran. Nah, Alkitab bahasa Indonesia itu ditulis dalam 2 pendekatan ini. Ada bagian yang diterjemahkan, ada bagian yang ditafsirkan.
Nah, kalau kita kemudian membaca bagian Alkitab yang ditafsirkan, berarti itu adalah hasil kerja dari tim Lembaga Alkitab Indonesia. Mereka lah yang menyusun kalimat itu. Tapi kalimat yang mereka susun tidak ada di dalam naskah Alkitab bahasa Yunani, tidak ada. Karena itu bukan terjemahan, tafsiran. Nah, kalau tafsiran berarti kalimat tafsirnya itu Lembaga Alkitab Indonesia yang menyusun. Dan kalau kita cek dalam bahasa Yunaninya, kalimat itu tidak ada dalam teks Yunani, tidak ada. Tapi kalau kalimat yang ada di dalam Alkitab itu adalah terjemahan, maka kalau kita cek di dalam naskah bahasa Yunani, ada kalimat itu. Nah, jadi tergantung sekarang, pada waktu kita membaca Alkitab bahasa Indonesia, yang harus kita tanyakan, apakah bahasa Indonesia ini terjemahan atau tafsiran? Kalau terjemahan, kita perlu mengeceknya dalam bahasa Yunani. Dan kalau sudah dicek dalam bahasa Yunani, itu pasti bisa diselidiki. Tapi kalau dia tidak ada di dalam, kalau dia hanya tafsiran, ya berarti kita harus hati-hati. Jangan kemudian kata-kata yang ada di dalam Alkitab itu kita khotbahkan. Ternyata itu hanya tafsiran. Kata-kata itu disusun oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang tidak ada di dalam naskah asli Alkitab. Ya, jadi yang kita khotbahkan adalah kalimatnya Lembaga Alkitab Indonesia. Kalimat dari LAI. Ngerti ya maksud saya? Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara misalnya contoh tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, apakah itu semuanya harus kita selidiki? Sekarang pertanyaan saya. Pada waktu saudara mengajarkan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Nih, saya mau tanya dulu nih. Dari kesekian kalian ini yang ada di kelas, ada yang sudah pernah jadi guru sekolah minggu? Coba angkat tangan. Yang pernah mengajar sekolah minggu. Oh, baru satu ya? Oke. Nah, sekarang saya mau tanya. Kalau saudara diberi kesempatan mengajar sekolah minggu tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Pertanyaan saya, pada waktu Tuhan Yesus menerima dari seorang anak kecil 5 roti dan 2 ikan, kira-kira pada saat mana 5 roti dan 2 ikan itu menjadi 5.000? Gimana prosesnya? Atau pada saat kapan mujizat itu terjadi? Pada saat murid-murid membagikan, jadi murid-murid terima dari Tuhan Yesus, lalu murid-murid datang ke orang yang sudah berkelompok-kelompok itu, lalu membagikannya. Tapi waktu dibagikan oleh murid-murid, rotinya nggak habis-habis. Ikannya juga nggak habis-habis. Pertanyaan saya, kapan terjadinya mujizat multiplikasi? Sehingga yang dari 5 roti dan 2 ikan itu bisa jadi banyak. Kapan? Ini nggak bisa kita perkirakan, nggak bisa. Harus lihat bahasa Yunaninya. Kalau saudara sekarang menjawab, saya tanya, jawabanmu itu dari mana? Sumbernya? Dari kira-kira, mungkin Pak, mungkin. Dari kira-kira, bukan dari analisa, tapi kira-kira ya Pak, mungkin ya. Loh kok jawaban teologi kok mungkin? Ya harusnya berdasarkan eksegese dong jawabannya. Kira-kira nanti seperti ini Pak. Kira-kira lagi, mungkin, kira-kira. Bahasa Yunaninya yang mana? Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira multiplikasi itu, mujizat terjadinya, terpecahnya 5 jadi 5.000, 2 jadi 5.000, itu pada saat mana? Oke, jadi pada waktu murid-murid membagikan itu ke orang banyak ya. Di situ di keranjang murid-murid itu orang banyak ngambil nggak habis-habis gitu ya. Nah, jadi gini.
Waktu Tuhan Yesus sudah menerima 5 roti dan 2 ikan, itu ada beberapa proses. Proses yang pertama, Tuhan Yesus menengadah. Pada waktu Tuhan Yesus menengadah dan berdoa, itu belum terjadi mujizat. Dari 5 jadi 5.000, belum terjadi. Kemudian, pada waktu Tuhan Yesus memberkati, kan setelah Tuhan Yesus menengadah, terus Tuhan Yesus memberkati roti. Berdoa untuk roti. Pada waktu Tuhan Yesus berdoa untuk roti, itu juga belum terjadi mujizat dari 5 jadi 5.000, belum. Nah, kemudian Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti. Kan roti itu dari 5, itu dipecah-pecahkan lagi oleh Tuhan Yesus. Menjadi beberapa bagian. Kan ada 5 lembar. Roti itu ada 5 lembar. Dulu bentuknya roti itu kan bulat, agak keras. Jadi ada 5 lembar roti, 1 lembar Tuhan Yesus pecah-pecahkan. Tuhan Yesus pecah. Kemudian ikan yang 2 ekor itu juga dipecah-pecahkan oleh Tuhan Yesus. Itu juga belum terjadi mujizat, belum. Pada saat hasil yang sudah dipecah-pecahkan Tuhan Yesus, 5 roti tadi dipecah-pecahkan, dibuat jadi bagian-bagian yang lebih kecil, sampai 5 lembar roti itu habis. Dan 2 ikan itu juga dipecah-pecahkan oleh Tuhan Yesus jadi bagian yang lebih kecil. Itu juga belum terjadi. Tetapi kan sudah terpecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil. Artinya jumlahnya lebih banyak daripada cuman 5 dan 2. Bisa ratusan potongan. Campuran antara roti dan ikan. Nah, pada saat sudah terpecah-pecah menjadi bagian kecil, lalu murid-murid datang membawa keranjang. Masing-masing murid 1 keranjang. Nah, Tuhan itu mengambil semua yang sudah Tuhan Yesus pecahkan, diambil, ditaruh ke keranjang murid. Nah, pada saat Tuhan Yesus mengambil dan menaruh ke keranjang murid, itu di situ terjadi mujizat. Jadi pada waktu murid-murid bawa keranjang, lalu dibawa ke orang 5.000 itu belum terjadi mujizat, belum. Tidak terjadi mujizat. Di keranjang murid tidak terjadi. Yang terjadi itu ketika tangan Tuhan Yesus ngambil potongan-potongan kecil, lalu taruh ke keranjang murid. Nah, itu yang gak habis-habis. Tuh, Bapak tahu dari mana nih? Ya tahu dari bahasa Yunani. Jadi kalau misalnya nanti saudara ngajar sekolah minggu, jangan salah ngajar. Misalnya, dan itu di keranjang murid-murid itu orang-orang ngambil gak habis-habis. Itu salah ngajar itu. Nah, Alkitab katakan kalau ada seorang guru sekolah minggu salah ngajar, ada baiknya guru sekolah minggu ini diikatkan batu kilangan dan ditenggelamkan ke laut yang paling dalam. Nah, makanya tadi waktu Daud sampaikan itu, saya bilang, itu saya yang salah ngomong atau mahasiswa salah tangkap ini. Jadi seperti itu ya. Nah, saya bisa menyampaikan seperti ini dengan penuh keyakinan. Dan saya yakin apa yang saya sampaikan itu tidak salah. Itu benar. Kok Bapak begitu yakin? Ya saya lihat dari bahasa Yunaninya kok enggak yakin. Bahasa Yunaninya itu kan sumber asli kitab suci. Kalau saya menganalisa dari sumber aslinya, itu sudah dijamin tidak salah. Tapi kalau saudara ngambil penjelasan Yesus memberi makan 5 roti dan 2 ikan itu dari konten YouTube atau konten TikTok yang bukan konten yang saya buat, bisa jadi salah. Apalagi kalau konten itu tidak didasarkan pada penggalian dari bahasa Yunaninya. Begitu. Ya, jadi kalau sekarang kapan saya harus melihat sebuah ayat itu harus digali dalam ilmu hermeneutik dan eksegese yang benar. Yang pertama, ini saya ulang lagi ya, kita harus yakin dulu Alkitab kita yang kita pakai ini bahasa apa? Bahasa Indonesia,
bahasa Nias, saya sedikit-sedikit tahu bahasa Nias ya. Omasideheu itu saya tahu. Na goyo manasi si seise bawa wangaluikannya bau negura ri ureni dana le urea wakaya akaiwa isendagenia. Nah, saya tahu. Ya cuman itu aja sih. Nah, dari mana Alkitab kita? Sekarang pertanyaannya, Alkitab yang kita pakai, entah itu bahasa Indonesia atau bahasa daerah, saya tanya dulu, kamu yakin bahwa Alkitab kamu itu adalah tergolong sebagai Alkitab yang kamu baca itu tergolong sebagai terjemahan? Atau malah dia adalah tafsiran? Sekali lagi, kalau dia terjemahan, dia diterjemahkan dari bahasa Yunani. Tapi kalau dia tafsiran, kalimat tafsir itu prosesnya dari LAI. Nah, kalau kita cek bahasa Yunaninya, tidak ada. Nah, sekarang kalau kamu berkhotbah, tapi itu adalah kalimat-kalimat tafsir, berarti di dalam bahasa aslinya kalimat itu tidak ada. Dalam naskah Yunaninya, tidak ada kalimat itu. Karena itu hanya kalimat yang diolah di Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, kita harus tahu itu dulu. Dan yang kedua, kita harus cek kata per kata. Kemudian dari kata per kata itu kita analisa sesuai enggak dengan yang sekarang ada di dalam LAI. Ya, kalau sesuai, nah itulah kemungkinan kita bisa mengambil keputusan bahwa kata ini harus kita gali. Ya, kata ini harus kita gali. Kata ini penting. Kata ini penting. Oh, kata ini hanya sebagai penunjang. Kata ini bukan ada di dalam induk kalimat. Kata ini hanya terdapat di dalam anak kalimat. Berarti ini yang harus saya prioritaskan. Ini nanti kalau ada waktu baru saya analisa juga. Hal itu yang harus kita kerjakan. Tapi apakah semua ayat kita harus pilih dulu kata-kata yang diprioritaskan? Tapi kalau kita punya waktu, semua kata perlu kita pertimbangkan. Tapi kalau waktu kita terbatas, ya kita hanya prioritaskan kata-kata yang berada di dalam induk kalimat, kalimat inti dari sebuah ayat. Oke. Ya itulah kira-kira ya pengantar ya. Tapi ini belum masuk pengantar yang sesungguhnya ya. Ini kita baru melihat fenomena keadaan kita zaman sekarang. Lihat betapa pentingnya bahasa Yunani. Nah, nanti dalam kesempatan berikutnya baru kita melihat pengantar bahasa Yunani itu. Kenapa dia sampai harus ada di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Dan kenapa harus kita pelajari. Baru setelah itu kita belajar mengenal huruf dulu. Bagaimana cara menulisnya. Lalu kemudian kita belajar tanda-tanda bacanya. Dan setelah itu baru kita belajar kata kerja. Nah, itu baru betul-betul masuk dalam pembahasan tata bahasa. Dan seterusnya sampai kita selesai di semester ini.